Shalom, apa kabar saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Menuai yang ditabur. Renungan kita pada pagi hari ini adalah menuai apa yang ditabur. Ini sungguh sangat bagus dan indah, di mana harus kita pahami dalam kehidupan kita setiap saat. Manusia mungkin bisa jadi sangat pintar, dan terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah dan mempermainkan Allah. Dalam kecongkakannya, manusia dapat menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Manusia merasa dia berhak menentukan apa yang perlu dia kerjakan dalam mengisi kehidupannya. Dengan dalih kebebasan, manusia ini sedang terbelenggu dalam kecongkakannya yang sebenarnya adalah kebodohan di mata Allah. Keselamatan tidak kita peroleh melalui perbuatan baik. Betul, karena sebaik apapun perbuatan kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang terkutuk dalam keberdosaan kita. Tidak ada manusia yang begitu suci, yang hidup tanpa dosa selain Kristus. Oleh karena itu, jelas semua manusia akan menanggung maut sebagai upah atas dosa. Keselamatan hanya kita peroleh melalui iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun kita juga harus sadar sepenuhnya akan paradoks ini. Iman yang sejati bukanlah iman yang mati. Iman yang sejati tidak membiarkan kita kembali berkubang dalam dosa. Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita untuk percaya kepada Kristus juga akan memimpin kita masuk ke dalam hidup yang baru. Roh Kudus akan memangkas kedagingan kita supaya semak-semak duri itu tidak menghalangi buah roh yang dihasilkan dalam hidup kita. Benih dari buah roh ini harus senantiasa kita tabur, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan dan kita sudah dilahirbarukan di dalam roh, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan baru. Kita yang bukan lagi di dalam daging yang memimpin ke dalam kebinasaan, melainkan di dalam roh yang memimpin kepada hidup yang kekal yang akan kita tuai dari roh itu. Paradoks seperti inilah yang melatar belakangi kehidupan setiap orang Kristen. Oleh karena itu, hidup yang baru ini harus kita jalani dengan giat. Sekali lagi, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi roh akan memampukan kita bertahan supaya tidak menjadi lemah dan kembali kepada kedagingan kita. Roh yang sama juga akan memampukan kita supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Jikalau kita saling mengasihi, kita akan dapat menjadi saksi Kristus. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Namun, kasih itu tidak boleh hanya terbatas pada sesama kawan-kawan seiman. Kasih itu harus dinyatakan kepada sesama orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Amin.